Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Berjuang untuk sembuh, sekarang kita sudah tersambung dengan Dr. Telly Kamelia, spesialis penyakit dalam dan pernafasan. Selamat malam Dr. Telly. Selamat malam. Baik, tetap sehat dok? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, baik juga dok. Masih sama-sama beraktivitas kita ya? Ya, kita selalu semangat ya. Tetap semangat Dr. Telly. Saya lihat Anda juga sangat bersemangat sekali. Apa yang membuat Anda semakin bersemangat dan bisa menjaga diri supaya tidak kelelahan dok? Boleh sharing sedikit? Satu, utamanya kita membantu orang. Membantu orang supaya sembuh dan supaya selamat dari pandemi ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Ketika kita melihat orang sembuh dari COVID, itu sudah suatu balasan yang sangat membahagiakan dari hati kami para nakes. Oke, saya lihat Anda juga cukup bersemangat begitu ya, hari demi hari berjuang bertemu secara langsung dengan pasien COVID-19, tentu bukan sesuatu yang mudah begitu. Pernah merasa lelah dok? Kita kalau untuk menolong tidak pernah merasa lelah. Ya, karena yang kita amanatkan adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan dan kita harus berjuang sampai titik akhir. Dan kita berharap semuanya tetap safe, selamat dan juga cepat sembuh. Karena kita juga yang harus memberikan dorongan semangat bagi pasien-pasien kita dan teman-teman kita sendiri. Oke, menarik juga dok. Kita tadi di segmen sebelumnya membahas kaitannya dengan psikologis, tidak hanya bagi pasien, tapi juga bagi masyarakat sekitar begitu ya, bahwa terkadang COVID-19 masih dianggap sebagai aib ya dok? Betul. Nah, bagaimana dari dokter sendiri dan juga tim tenaga kesehatan ini untuk ibaratnya memberikan support gitu kepada pasien, membangkitkan semangat karena kondisi psikis pasien pasti juga drop begitu. Ya, betul sekali. Jadi kita lihat sendiri pada saat pasien ini datang untuk dirawat pertama kali, pasti ada rasa cemas, takut, bahkan depresi. Ya. Jadi sering sekali kita lihat pasien itu bengong saja, terus kemudian putus harapan. Kadang-kadang dia akan memikirkan hari esok juga, kebetulan juga pasien itu tulang punggung keluarga, besok harus makan apa, dan beliau terbaring sakit lemah, dan dari situ kita harus menguatkan mentalnya. Jadi tetap memberi semangat, dan kita memang harus memberikan waktu yang lebih banyak berbincang, jadi memberikan psikoterapi. Jadi kita akan menempatkan diri sebagai sahabat, dan apapun itu untuk memberikan dorongan semangat dan juga sekaligus memberikan dorongan spiritual sesuai dengan agama yang dianut. Jadi kita akan masuk sebagai juga psikoterapi sesuai dengan sosio budaya spiritual pasien itu sendiri. Jadi pendekatannya berbeda-beda. Iya. Nah, dari tenaga kesehatan sendiri kan sebenarnya jumlahnya juga tidak banyak ya dok ya, dibandingkan dengan pasien yang saat ini jumlahnya mencapai ratusan ribu. Kira-kira bagaimana cara mungkin dari Dr. Telly dan tim gitu ya untuk membagi waktu sehingga mungkin bisa menjadi teman, menjadi sahabat, teman sharing segala macam, itu seperti apa untuk membaginya dok? Ya, kepada nakesnya sendiri kita kan terbagi grup ya, grup dokter dan grup perawat, dan juga satu tim kita akan bagi. Ketika misalnya ada yang kelelahan, kita akan cepat membuka atau mereschedule shift kembali supaya yang kelelahan itu bisa mendapat waktu cukup untuk istirahat. Ya, jadi kita juga harus sekaligus menguatkan mental dan memberikan asupan nutrisi yang bergizi bagi nakes juga supaya dia tetap selalu stamina prima di garda depan. Itu kita nomor satu, kita harus saling menguatkan sesama tim. Yang kedua untuk pasien sendiri ya, memang kita harus selalu mendorong mulai dari bertemu pasien pertama kali. Jadi itu kita kuatkan. Bagaimana dia akan tetap bersemangat, terutama dia harus diisolasi, di mana isolasi itu memang menjemukan dan tidak berada di lingkungan yang baru, tentu saja akan berbeda dibandingkan lingkungan yang rumah, di mana di rumah kita bisa membuka masker, tapi di rumah sakit tetap harus pakai masker. Iya. Mungkin bagi yang tidak biasa juga merasa lelah gitu ya bagi pasien ya. Betul. Baik, dokter, kalau kita bicara soal COVID-19 sendiri, virus ini benar nggak sih dok sudah mulai bergeser sebenarnya karena banyak sekali yang tanpa gejala. Tadi pasien
penyintas COVID-19 di segmen awal tadi juga bercerita bahwa tidak ada gejala signifikan yang muncul. Memang sebelumnya sempat flu, tapi ketika tes hasilnya non-reaktif. Kemudian ada teman yang sakit karena kurang tidur mungkin, kecurigaannya, kemudian lakukan tes hasilnya adalah positif. Kira-kira apa yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat begitu ya, yang kebanyakan memang dalam kondisi sehat tidak bergejala tapi tiba-tiba muncul hasil positif gitu, Dok? Ya, kita lihat sendiri bahwa lebih dari 20% ini adalah orang yang tanpa gejala. Nah, ketika kita lihat positif, ini biasanya diketahui dengan pemeriksaan. Pemeriksaan seringkali tidak sengaja berupa screening di kantor, screening yang diadakan di masyarakat, ya. Nah, untuk itu memang tracing adalah hal yang penting. Nah, untuk melihat apakah kita sendiri atau masyarakat mempunyai gejala atau bukan gejala, dicurigai sebagai OTG, satu-satunya adalah saling menguatkan untuk tracing berkala. Nah, tracing ini karena kita tahu ketersediaan PCR itu terbatas di di Indonesia, maka diprioritaskan untuk yang kontak erat. Nah, kontak erat ini memang harus dihafal oleh pasien. Sebenarnya daya ingat kita biasanya memori kita mengingat hanya 1 hari saja kita aktivitasnya seperti apa. Nah, untuk ini mulai dari sekarang sih memang sebaiknya kita memang harus menyiapkan suatu diary. Pada hari ini kita akan bertemu siapa dan siapa. Memang menulis diary itu memang suatu kegiatan yang baru dan memang mungkin menjadi beban nanti, tetapi ketika kita sakit, kita bisa melakukan tracing telusur jejak yang lebih mudah. Oke, maksud Dokter Teli adalah kita menuliskan setiap hari ini saya ngapain aja, bertemu dengan siapa saja begitu secara manual ya? Dalam bentuk diary ya. Jadi diary perjalanan aktivitas ya. Nah, karena biasanya ketika kita sakit atau siapapun yang sakit adalah orang yang close kontak atau di era yang kontak erat dekat, baik di rumah atau lingkungan tempat tinggal atau lingkungan kantor yang saat ini bisa ditelusuri jejak. Nah, saat ini sekarang kita lihat bahwa OTG itu sudah tidak tahu lagi siapa kontak penularnya. Nah, untuk itu kita menemukan bahwa golongan ini sangat banyak dan mereka sudah tidak hafal lagi siapa. Nah, untuk ini kadang-kadang mereka mengingat-ingat kira-kira dahulu itu saya selalu pakai masker. Tapi kemudian masker apa yang digunakan? Apakah masker itu memenuhi syarat? Atau apakah beliau itu memakai masker tapi tidak memenuhi standar? Jadi ketika lubang hidung atau lubang mulutnya masih terbuka. Ya. Balik lagi Dok, ketika pasien misalkan untuk saat ini gitu ya, gejala-gejala awal pun kadang tidak disadari sebenarnya. Misalkan seperti badan yang pegal gitu, rasanya seperti masuk angin. Kemudian flu, pilek gitu, rasanya seperti flu biasa. Tapi ternyata hasilnya pun juga positif begitu. Artinya adakah memang suatu gejala dalam diri ini yang memang harus diwaspadai dan diketahui untuk saat ini, Dok? Ya. Kita ketahui ini COVID adalah suatu penyakit yang great imitator, jadi mirip dengan gejala penyakit lainnya. Hal ini kita sadari bahwa COVID ini mirip juga dengan TB, di mana penularannya juga secara droplet dan airborne. Maka ketika dia bisa mengeluari baik saluran nafas maupun juga baik atas atau bawah, dan juga di luar paru, kita bilang ada gejala sign and symptom ekstra paru, seperti pegal-pegal misalnya di otot kita bilang mialgia, sakit kepala, terus kemudian juga bengkak pada kaki, ya, terus kemudian diare, jadi gejalanya tidak selalu spesifik paru, maka kalau seandainya ada gejala yang kira-kira mirip, ya, kita harus memang sosialisasikan bahwa gejala-gejala COVID yang di luar paru ataupun yang masih dalam saluran nafas, jadi anosmia atau
gangguan penciuman atau gangguan rasa, di mana rasa itu akan berubah gitu ya. Iya, Nah, iya. itu ada gejala-gejala ini memang yang merasa wajib bercerita minimal pada anggota keluarga yang dekat atau lingkungan tempat tinggal terdekat, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan dan datang ke vaskes atau fasilitas pusat pelayanan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dengan lebih akurat apakah ini termasuk gejala COVID atau tidak. Baik, kadang juga merasa cuek gitu sebenarnya dok dengan kondisi yang hanya ringan begitu ya, badan pegal, kemudian sedikit pusing, dipikir juga mungkin masuk angin gitu kan. Nah, apakah memang hanya cukup dengan minum vitamin atau memang harus segera kita konsultasikan? Ya, betul. Pada saat ini memang ada stigma, ada ketakutan pada masyarakat untuk pergi ke fasilitas pusat pelayanan. Betul dok. Ya, jadi untuk ini memang akan dikembangkan sistem bagaimana sistem yang terpadu antara masyarakat dengan vaskes, bagaimana bisa melakukan pemeriksaan jemput bola. Ya. Ya, salah satunya ini, dan diharapkan memang keterbukaan. Keterbukaan itu penting supaya kita dapat menemukan dan dapat saling tolong menolong terpadu untuk menemukan kasus baru dan sekaligus juga monitoring dan evaluasi penata laksanaan pengobatan. Oke, baik. Dokter Teli, kita akan lanjutkan lagi obrolan ini, dok. Apakah memang pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu masih mungkinkah tertular kembali? Sesaat lagi ya, dok ya, di Indonesia Bicara. Pemirsa tetaplah bersama kami.